Reynaldi Bermundo, sahabat Nikita Mirjani, dikabarkan meninggal pada 11 Februari 2026 dan Nikita Mirjani menyampaikan ucapan duka cita melalui unggahan Instagram. Reynaldi sempat dirawat di rumah sakit dalam waktu cukup lama sebelum wafat, tapi penyebab medis spesifiknya belum dikonfirmasi oleh keluarga atau sumber resmi. Spekulasi terkait HIV/AIDS dan tuberkulosis paru kronis muncul di media sosial ketika dia mengalami perubahan fisik drastis atau sakit berkepanjangan. Kabar tentang seseorang meninggal karena HIV dan TBC paru kronis memang sering memunculkan banyak pertanyaan. Pas kita tahu bahwa pada pasien HIV kejadian penyakit atau infeksi tuberkulosis sering kita temukan, ya. Bagaimana, apakah infeksi tuberkulosis atau penyakit tuberkulosis ini pada pasien HIV maupun pada orang yang bukan HIV ini apakah berbeda? HIV dan TBC atau tuberkulosis memang sering berkaitan erat. Bahkan secara global, TBC adalah salah satu penyebab kematian utama pada orang dengan HIV. Sebenarnya kalau kita melihat dari manifestasi klinis atau gejala, maka kita lihat bahwa hampir sama. Hanya perlu penekanan bahwa pada pasien HIV seringkali kita tidak menemukan gejala batuk. Kenapa HIV memicu resiko TBC? HIV menyerang sistem imun, khususnya sel CD4. Ketika daya tahan tubuh turun, tubuh sulit melawan infeksi. Bakteri TBC, Mycobacterium tuberculosis, lebih mudah aktif. Infeksi yang tadinya laten bisa menjadi aktif. Jadi, HIV tidak menyebabkan TBC secara langsung, tapi melemahkan pertahanan tubuh sehingga TBC mudah berkembang. Apa itu TBC paru kronis? TBC paru kronis adalah TBC yang berlangsung lama, tidak tertangani optimal, atau sering kambuh. Kejadian berulang TB, tuberkulosis pada pasien HIV itu juga lebih sering dibandingkan orang yang HIV negatif. Gejalanya bisa berupa batuk lama lebih dari 2-3 minggu, dahak bercampur darah, berat badan turun, demam dan keringat malam, lemas berkepanjangan. Pada penderita HIV, TBC bisa lebih berat, lebih cepat memburuk, lebih sulit disembuhkan jika tidak diobati tepat waktu. Gejalanya hampir sama, yaitu adanya panas badan, kemudian disertai dengan adanya penurunan berat badan dan adanya batuk. Kemudian juga bisa kita temukan adanya gejala keringat malam. Kenapa kombinasi ini berbahaya? Jika HIV tidak diobati, sistem imun makin turun, infeksi makin sulit dikontrol. Jika TBC tidak tertangani, kerusakan paru makin luas dan risiko gagal napas meningkat. Keduanya bisa saling memperparah. Apakah bisa diobati? Ya, saat ini tersedia terapi ARV, antiretroviral, untuk HIV. Dan obat TBC kombinasi minimal 6 bulan. Jika didiagnosis dan diobati sejak dini, banyak pasien HIV bisa hidup panjang dan produktif. Dalam perawatan pasien HIV itu harus pada saat dia melakukan kunjungan untuk pengambilan obat, setiap datang, setiap bulan kita harus melakukan screening gejala untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala tuberkulosis. Penting untuk dipahami ya, HIV tidak menular lewat sentuhan biasa, bersalaman atau berbagi makanan. TBC menular lewat udara tapi bisa dicegah dan diobati. Stigma justru membuat orang takut periksa dan berobat. HIV melemahkan sistem imun, TBC mudah aktif saat imun turun. Kombinasi keduanya bisa berbahaya jika terlambat ditangani. Namun dengan pengobatan rutin, kondisi ini bisa dikendalikan. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Ray Raimundo. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan.